RRI Singaraja, pikunin subscribe. Badah, sing dadi gitu. Yuk subscribe Malu Semeton. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Terima kasih banyak udah like, komen, dan share konten-konten RRI Singaraja. Jangan lupa nonton podcast kita yang seru dan pastinya relate sama kamu. Kalau nggak relate, ya tonton aja lah. Velocity-nya ada. Tentang branding ini luar biasa sekali. Kamu tuh bisa serius nggak sih? Enggak mau mendengar. Sehingga tidak menjadi duta politik. Hai, keren kan? Kalau mau request topik menarik, langsung gas ke kolom komen ya. Atau kamu juga bisa langsung DM kita di Instagram @rri_singaraja. Udah copy paste nih, salah lagi. Salah lagi, nah itu dia. Subscribe, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan dari Aula Kantor Desa Tukat Mungge, senang sekali saya Ayu Sundari hadir menemani Anda pendengar yang ada di rumah, hadirin dan undangan yang hadir hari ini dalam program talk show siaran budaya RRI Singaraja. Semoga kita semua dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat. Pendengar dan hadirin serta para undangan, desa merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan desa yang maju dan mandiri. Tentu tidak hanya ditandai dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan masyarakat yang berdaya, ekonomi yang tumbuh, pelayanan publik yang semakin baik, serta potensi lokal yang mampu dikembangkan secara berkelanjutan. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mewujudkan desa mandiri dan masyarakat sejahtera melalui program pembangunan desa. Pembangunan yang terencana, tepat sasaran dan melibatkan partisipasi masyarakat, ini diharapkan desa mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting agar warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut menjadi pelaku utama dalam kemajuan desanya. Lantas seperti apa strategi pembangunan desa yang efektif? Bagaimana program pembangunan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat? Dan sejauh mana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera? Tentunya kita akan kupas bersama narasumber dalam talk show RRI Singaraja hari ini. Langsung saja saya ke Bapak Madong Hartono, selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi para pemirsa dan pendengar RRI yang ada di masa saja, dan juga tentunya selamat pagi Bapak Ibu warga Desa Tukat Mungge yang hadir secara langsung di Aula Desa Tukat Mungge. Selamat pagi dan tetap semangat kita bersama-sama untuk berdesa. Sehat selalu Bapak. Sehat Bu Ayu. Baik, luar biasa.
Saya juga bersama Kepala Desa Tukat Mungge Bapak Kades Surya Darmawan. Selamat pagi Swastiastu Pak Kades. Selamat pagi Ibu. Waduh, senyumnya sumringah sekali ya. Karena apa, hari ini banyak warganya datang menyaksikan talk show hari ini. Silakan disapa Bapak warganya. Selamat pagi warga Desa Tukat Mungge dan pendengar RRI Singaraja. Semoga selalu berbahagia setiap hari. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ya, kita juga bersama Ketua Karang Taruna Desa Tukat Mungge Bapak Igede Riter Budi Hendrayana. Selamat pagi Pak Ketua. Ya, sehat selalu Bapak. Bagaimana pasukannya sudah dikerahkan hari ini? Pastinya luar biasa. Karena pemuda harus selalu terdepan ya Pak ya. Baik. Dan hadir pula dalam talk show hari ini Ibu Ani Hasanah Mubarok SPD MSI selaku Kepala LPP RRI Singaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Serta para pengelingsir siaran budaya SLJU RRI Singaraja, ada Bapak Wayan Tamtam dan ada Bapak Mangku Sumantri ya. Serta Sekes Santi Dharma Sabe Tukat Mungge. Baik, luar biasa hari ini tetap semangat dan sumringah, jangan lupa tersenyum ya. Baik pendengar dan penonton serta hadirin, seperti yang sudah kami sampaikan untuk topik talk show hari ini mewujudkan desa mandiri dan masyarakat sejahtera melalui program pembangunan. Dan talk show RRI Singaraja bisa didengarkan melalui frekuensi FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz atau bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id serta pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Yang pertama langsung saja saya ke Pak Kades terkait dengan kondisi dan mungkin juga potensi Desa Tukat Mungge saat ini dalam mendukung terwujudnya desa yang mandiri. Tidak terlepas dari program-program pembangunan desa ya Pak ya, yang menjadi prioritas pemerintah Desa Tukat Mungge. Silakan Bapak. Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa yaitu menjadi desa yang unggul, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berkelanjutan, berlandaskan falsafah Trihite Karane. Seperti itu. Jadi potensi di desa itu sangat banyak sekali. Jadi celah-celah untuk membangun di desa ini, jadi banyak hal yang perlu kita gali. Banyak emas, banyak permata di desa tersebut. Oke, banyak kemas, banyak permata. Kira-kira apa saja permatanya Pak? Ya, salah satunya kita memiliki anak-anak yang berprestasi itu luar biasa sangat banyak. Baik tingkat kabupaten sampai tingkat internasional. Wow. Jadi ini yang kita gali sehingga kita memunculkan di sini salah satu program di bidang pendidikan adalah beasiswa gratis. Seperti itu untuk sampai sarjana. Beasiswa gratis dari SMP, SMA sampai sarjana, begitu Bapak? SMP yang tahun ini kita biayai itu ada satu orang. Kita kerjasama dengan salah satu sekolah, itu yang salah satu kakak miskin, kita biayai baik itu pakaian, seragam, sampai sepatu, alat tulis dan biaya per tahun kalau nggak salah 1.200.000 untuk per orang. Per tahun 1.200.000 per orang. Termasuk yang SMA juga sama, kita sekarang biayai 8 orang. Kita kerjasama dengan SMA yang ada di Tukat Mungge, SMA Kertawisata, itu juga sama per orang 1.200.000. Itu menyasar sekolah di beberapa di Tukat Mungge saja Pak ya, di Desa Tukat Mungge. Itu ada berapa sekolah Pak? Di sini sebenarnya dulu ada dua, SMP sama SMA Kertawisata. Sekarang SMP sudah tidak ada siswa sehingga sekarang kita kerjasama dengan Pegri Anturan. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong sumber dananya dari mana Pak ya? Sebelum kita nyangkut ke sumber ya, untuk yang beasiswa kuliah kita sudah biayai 36 mahasiswa dan sudah tamat kalau nggak salah hampir 8 ya, sudah tamat. Bahkan sudah bekerja, ada yang sudah di Amerika sekarang, luar negeri ada yang sudah jadi ASN berkat beasiswa kita, ada yang sudah kerja di hotel, ada guru di sekolah perhotelan, ada di salah satu bank ternama di Singaraja. Wow, luar biasa, kita beri aplaus. Mantap sekali ya program dari Desa Tukat Mungge itu sendiri Pak ya. Dan ini sejauh mana Bapak untuk keterlibatan mungkin perencanaan, pelaksanaannya, prosesnya seperti apa keterlibatan masyarakat itu sendiri? Keterlibatannya kita share melalui media sosial, jadi secara transparan kita share, termasuk kita kerja tim bersama mitra kita yaitu BPD, jadi biar tidak nanti masyarakat yang kaya kita berikan beasiswa.
seperti itu. Jadi khusus memang orang-orang yang tidak mampu tapi berprestasi. Kemudian menyangkut tadi terkait sumber dana, kita ada 4 sumber dana yang kita gunakan. Satu dari PAD BUMDes. Jadi yang kedua ada dari dana CSR. Yang ketiga ada dana lain-lain. Kemudian yang keempat ada dana desa. Jadi dana desa sangat sedikit ya. Bahkan kami banyak menggunakan dana lain-lain PAD dan CSR untuk kita gunakan membiayai anak-anak kuliah ini. Bahkan dari 36 anak tahun ini juga kita merekrut dan kalau nggak salah ada tambahan lagi 6 orang. Sehingga 42 sudah kita biayai anak-anak tersebut sampai 8 semester. Baik, selain beasiswa berprestasi, program apa saja Pak kembali dijalankan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat? Selain beasiswa gratis perguruan tinggi, juga kita ada namanya stimulan atau support bagi anak-anak atau warga desa yang berprestasi baik tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional dan internasional. Yang kemarin sudah kita berikan apresiasi tersebut di setiap perayaan Bung Karno. Jadi sembari anak-anak SD kita kumpulkan jadi satu, kita biayai dalam hal perpisahan anak-anak SD kelas SD 1, 2 dan 3 dan bagi anak-anak yang juara 1 sampai juara 3 di kelas, ada 6 kelas, ada 3 sekolah, berarti ada 54 hadiah yang perlu desa siapkan setiap tahun. Jadi itu kita berikan stimulan itu dan piagam penghargaan sehingga anak-anak ini akan berkolaborasi merasa oh ini ada persaingan seperti itu. Sehingga mereka harus giat belajar bahwa di Desa Tukat Mungge sangat menghargai pendidikan seperti itu. Baik, itu dari bidang pendidikan. Ada bidang lainnya ya Pak? Kalau bidang lain di bidang kesehatan kita ada ambulan desa. Ambulan desa sudah sebanyak 85 kira-kira ya. Yang tahun kemarin itu 85 pasien kita mengangkut selama setahun. Itu secara gratis, tidak ada bayar. Jadi itu kira-kira untuk tahun ini prediksi nambah. Karena udah mulai dikenal, kemungkinan lebih dari 85 orang setahun. Baik itu keluar daerah, pernah kami sampai ke Sangla, sampai ke Mangupure, itu pernah kami antar. Oke, jangkauannya di luar Buleleng juga ya Pak? Iya. Oke, itu 85 pasien per tahun? Ya, yang tahun lalu 85 pasien. Oke, ada bidang lain lagi Bapak? Yang lain juga kita memiliki posyandu remaja. Kita aktifkan kalau nggak salah 85 kader yang kita miliki. Baik itu kader posyandu balita, posyandu prima, posyandu remaja, BKB, Bina Keluarga Balita, baik itu Kesling, PHBS, Toga, kemudian kader TPK, tim pembina pemberdayaan keluarga, kemudian ada kader KPM. Jadi di sini termasuk TBC. Nanti di sini kita kolaborasi, kita berikan stimulan honorarium, insentif ya setiap bulan itu untuk penyemangat mereka bekerja. Bahkan di posyandu remaja ini mungkin satu-satunya kita aktif sejak pertama yang jadi kepala desa. Jadi ini mengakomodir anak-anak biar tidak nantinya anak-anak ini mengalami gangguan psikis. Banyak anak-anak sekarang yang mengalami gangguan psikis sehingga mereka melakukan hal-hal negatif seperti narkoba dan bunuh diri dan kehamilan dini. Jadi ini yang kita garap di desa setelah menstruasi mereka datangkan di desa, kita biayai PMT-nya, kemudian vitaminnya, kita datangkan dokter dan psikiater. Itu rutin setiap bulan. Baik, pendidikan, kesehatan. Mungkin ada bidang kebersihan terkait dengan momok yang masih selama ini dirasakan oleh masyarakat Pak Yai, yaitu sampah. Ini bagaimana pengelolaan sumber sampahnya Bapak? Nah, sampah ini ya kita ada 2 pengelolaan, satu desa adat, satu pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini melalui BUMDes. Nah, BUMDes kita sudah mengacu program dari Gubernur Bali sama Bupati Buleleng. Jadi setiap hari berbeda kita memakai sip dalam hal pengambilan sampah. Hari Senin kita organik, Selasa non organik. Nah, jadi sampah di Tukat Mungge bisa kita atasi. Bahkan BUMDes yang kita miliki ini mampu mengontrak cuma 3 are Bu untuk sampah. Dan ini tidak pernah penuh. Karena sistem kerja kita dari 9 orang pekerja ini kita kerjakan maksimal. Jadi sampah kita pilah, yang pemilahan kita jual sehingga dan ini tercatat mengalami keuntungan dalam hal proses sampah ini. Karena kalau pengelolaan sampah ini tidak untung berarti ada salah manajemen di sana. Seperti itu Bu. Jadi desanya bersih, kemudian ada keuntungan yang lari ke BUMDes.
seperti itu. Kalau tidak untung berarti ada salah pengelolaan, Bu. Mungkin itu. Mungkin kolaborasinya lebih dipererat gitu ya Pak. Nggih, termasuk kemarin lebih dari 10 orang kita viralkan orang-orang yang membuang sampah di Tukat Mungge. Dan walaupun tidak ada video, tidak ada foto, kita bongkar sampahnya. Di tengah sampah itu terdapat nama identitas yang pelaku pembuang, Pak. Jadi itu yang kita viralkan sehingga mereka klarifikasi ke desa. Bahkan banyak luar desa yang buang sampah ke Tukat Mungge. Kita viralkan karena sanksi memviralkan itu lebih jahat, lebih kejam daripada sanksi uang. Ini lebih malu mereka daripada uang 200.000, 500.000, Bu. Itu mungkin bagi tiang. Wah, bisa ngetop Pak ya yang diviralkan seperti itu. Yeah. Oke, memang namanya mewujudkan desa mandiri tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa Pak ya. Ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, kelompok pemuda, serta seluruh elemen yang ada di desa. Ini partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan utama agar setiap program pembangunan itu dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan Pak ya. Dan di sini desa itu walaupun sekarang dana kita dialihkan 65% untuk Kopdes, jadi kita tidak takut karena kita memiliki lembaga ekonomi dalam hal ini BUMDes, di mana BUMDes ini dengan modal awal 70 juta sekarang sudah mencapai hampir 1,5 miliar, dengan keuntungan yang keuntungan ini yang kita gunakan untuk membiayai anak-anak kuliah. Seperti itu Bu. Kalau nggak salah BUMDes tahun kemarin ada 5 orang yang dibiayai dari BUMDes Bu. Baik. Seperti itu. Manajemen keuangannya keren ya Pak ya. Iya, karena BUMDes ini satu-satunya milik pemerintah desa. Kalau BUMDesnya mati ya desa tidak bisa. Mau membangun apa BUMDes karena uang tidak ada Pak. Nah ini pentingnya bukan masalah uangnya sama seperti dulu kita bagus ya program dulu satu BUMDes itu diberikan 1 miliar, namun kalau kebesaran dana tapi SDM-nya kecil Bu, tidak akan bisa mengelola dananya besar. Lebih baik dana dari kecil, SDM-nya yang kita tingkatkan, sehingga tahun ini yang harapkan seluruh karyawan BUMDes itu kita kuliahkan secara gratis Bu, seperti itu. Baik, kita beri aplaus kepada Kepala Desa Tukat Mungge ya. Selanjutnya saya ke Bapak Riter Budi Hendrayana, ini selaku Ketua Karang Taruna Desa Tukat Mungge. Tadi sudah panjang lebar Pak ya disampaikan oleh Pak Kades. Nah sekarang partisipasi aktif dari Karang Taruna dalam mendukung program pembangunan di Desa Tukat Mungge sudah sejauh mana Pak? Silakan. Kami di Karang Taruna, khususnya di Karang Taruna yang terbentuk untuk pendukung program-program pemerintah desa. Banyak sudah anggota kami yang sudah dibantu dari program-program pemerintah desa. Contohnya ada seperti yang disampaikan, ada beasiswa, ada bantuan-bantuan sosial lainnya juga, banyak juga yang kami dapatkan. Selain itu juga kami di Karang Taruna menjalankan program-program kami juga. Banyak program kami yang belum terlaksana karena keterbatasan anggaran mungkin seperti itu, dan kebanyakan anggota kami sekarang banyak yang mencari kerja, banyak sudah mencari kerja keluar. Nah, dari sana kami juga ingin menyampaikan kepada anggota kami program dari pemerintah desa yang jalankan juga kami jalankan juga di lapangan bersama anggota untuk kesejahteraan anggota kami juga. Anggota-anggota kami juga sudah terbukti ada beberapa yang sudah merasakan manfaatnya, yang sudah sekarang bekerja sebagai di perbankan, perhotelan, seperti itu. Itu yang sudah berdampak bagi masyarakat di Desa Tukat Mungge begitu Pak Betul, ya? Dari berbagai program yang sudah dipaparkan oleh Pak Kades tadi. Nah program atau kegiatan Karang Taruna yang saat ini masih aktif apa saja Bapak di Desa Tukat Mungge? Kami di Karang Taruna Genta Tukat Mungge masih didominasi oleh program kerja di bidang olahraga dan seni. Olahraga dan seni, Ya, oke. luar biasa. Karena kami dulu di bidang olahraga, kami mengikuti banyak event-event dari di bidang sepak bola, kami ikut turnamen di kecamatan, gerak jalan 45 dulu, kita ikuti, tapi tahun sekarang kami off dulu lah. Oh, kenapa kok off Pak? Ya, karena banyak anggota kami yang dipakai
Oh, gitu. Dipakai oleh sekolahnya Ibu. Banyak di sekolahnya dan banyak yang mencari kerja. Kebanyakan yang mencari kerja sekarang Bu. Terus di bidang seni itu juga kami juga di anggota banyak mengikuti event juga, dari event kecamatan, event festival dan sampai ke event kabupaten PKB. Udah berapa dari Gongkebiar, Bleganjur, itu semua sudah kami ikuti Ibu. Baik, nah seperti apa tips atau strateginya untuk mendorong generasi muda supaya lebih aktif dan peduli terhadap pembangunan desa selaku Ketua Karang Taruna? Kami mempunyai trik di Karang Taruna, mengajak anggota kami lebih aktif di kegiatan Bu. Contohnya kita setiap hari melaksanakan olahraga, ada futsal, sudah disediakan lapangan futsal. Ada yang suka main pukul, ada sasananya. Ada pelatihnya juga ada. Kita arahkan agar mereka tidak terlalu terjerumus ke hal-hal yang negatif itu. Contohnya banyak malam minggu trek liar yang membahayakan. Banyak sudah korban di jalan raya. Kami tidak ingin anggota kami apalagi terjerumus ke bidang narkoba seperti itu. Baik, berarti banyak program yang bisa mengembangkan kreativitas gitu Pak ya? Betul Bu. Dan didukung juga infrastruktur ya Pak Kades ya? Nggih, infrastruktur ini juga kalau kita mengandalkan dana desa tidak akan mungkin bisa jalan Bu. Apalagi dana desa kita dipangkas, dialihkan ke Kopdes, ya tumpuan satu-satunya adalah BUMDes Bu. Dan kita juga di sini di samping BUMDes yang aktif, kita juga memiliki UPK yang juga memiliki aset di atas 150 juta Bu, hampir 200 juta kita memiliki aset. Kalau BUMDes sudah hampir 1,5 M. Nah jadi kita sangat mendukung program pemerintah, baik itu Kopdes, MBG, kita sangat dukung Pak. Jadi itu adalah program strategis nasional. Perlu support dari bawah, tidak hanya itu menelurkan dari atas, cuma perlu ada hal-hal yang diperbaiki dalam hal manajemen. Karena dalam hal pengelolaan koperasi Desa Merah Putih, di sana perlu SDM yang mumpuni, tidak cukup karena disiplin semi militer. Itu penting, disiplin itu penting. Tapi banyak hal, yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi kapan bukanya, jangan sampai nanti dalam hal pertokoan bukanya jam 9, jam 8 tidak mungkin, harus jam 6 pagi udah buka. Dan itu konsisten. Yang kedua manajemen SDM-nya. Mereka tidak mengerti terkait bisnis. BMC ya, bisnis model kanvas, mereka mengerti tidak tentang BMC itu. Jadi kalau tidak mengerti bagaimana mereka mengelola pertokoan. Kemudian belum lagi tentang inventory, stok barang, stock of name, kemudian barang yang expired, itu kan penting mereka mengenal itu. Kemudian dalam hal juga pengelolaan keuangan, jangan sampai seperti koperasi di salah satu di Jakarta yaitu Blok M kalau nggak salah, dengan keuntungan 6 bulan itu 78.000. Kan kasihan ini jadi momok negatif, padahal ini kalau kita kelola bagus sekali Bu Kopdes ini. Wah, luar biasa. Nanti akan dilanjutkan atau ditanggapi Pak ya dengan Pak Kabid mengenai Kopdes atau MBG, memang sudah didukung oleh pemerintah desa setempat begitu ya Pak Kabid ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Karang Taruna bahwasanya memang keterlibatan pemuda juga menjadi bagian penting ya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kita beri aplaus kepada Ketua Karang Taruna sudah memberikan pemaparan. Berikutnya saya ke Bapak Madong Hartono, ini selaku Kabid Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng Bapak. Nah ini kan memang yang namanya program dari pemerintah desa selalu menjadi prioritas Pak ya dalam mendukung pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Peran pemerintah daerah dalam mendampingi desa agar mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, mungkin sejauh mana kebijakan dari pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri terkait partisipasi masyarakat ini yang menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Silakan Pak Kabid. Terima kasih Bu Ayu. Mohon izin yang mulia Pak Mekel Tukat Mungge, ini luar biasa Bu Ayu. Ini salah satu perbekal di Buleleng yang memiliki gelar Magister. Kita berikan aplaus untuk Pak Mekel.
Dan yang kedua, ketika kita melihat seperti ini Bu Ayu, ini salah satu bukti bagaimana Desa Tukat Mungge mampu melaksanakan program-program desa membangun dalam konteks yang holistik. Luar biasa, hari ini kita lihat di aula kantor Perbekal Desa Mungge hadir tokoh-tokoh masyarakat, dari Badan Permusyawaratan Desa juga hadir, dari unsur adat, dari Karang Taruna, dari adik-adik Seke Trune-Truni, kemudian juga hadir tokoh-tokoh masyarakat desa. Ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita menjalankan mandat desa ini secara kuat. Tadi Pak Mekal sudah banyak menjelaskan program-program pembangunannya yang dikelola, kemudian apa yang telah dihasilkan. Tentunya Bu Ayu, ketika kita berbicara desa membangun, maka konteksnya adalah kemandirian. Kemandirian, betul. Dalam hal ini Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian, dan hadirin pemirsa RRI Singaraja, ada dua konteks yang kita kembangkan dalam konteks desa. Yang pertama kita sebut dengan konteks desa membangun. Ini sumbernya adalah pengaturan desa. Kita warga desa, termasuk Desa Tukat Mungge tentunya telah berjuang. Bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan sebuah kemandirian desa. Kita lihat bagaimana tonggak-tonggak pengaturan desa dari Indonesia Merdeka. Mungkin yang kalau tidak salah, Desa Tukat Mungge ini umurnya lebih tua dari negara kita, mungkin. Kita runtut ke belakang bagaimana sejarah pengaturan desa kita Bapak sekalian. Kita patut berbangga, kita patut bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Itulah salah satu tonggak sejarah terkait dengan pengakuan negara kepada desa. Apa itu desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang punya kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahannya, kemudian mengatur, mengurus terkait dengan seluruh kepentingan masyarakat desa pada dua pondasi. Pondasi itu adalah satu, rekognisi desa. Ketika kita berbicara desa, maka tidak akan bisa lepas dari apa yang namanya adat, budaya, tradisi, warisan turun-temurun yang kita jaga, kita hormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh entitas masyarakat desa Tukat Mungge. Betul Bapak Ibu? Jadi yang pertama, kita sebagai warga Desa Tukat Mungge harus bangga dengan desa kita. Jadi satu, rekognisi desa. Saya sering berseloroh Bu Ayu, mengapa desa kita namanya Desa Tukat Mungge? Mengapa nama desa kita namanya Desa Anturan? Mengapa nama desa kita Desa Kalibubuk? Secara singkat kata, mengapa Tukat Mungge? Tukat Mungge ya Tukat Mungge. Jadi, mengapa terbentuknya Desa Tukat Mungge? Karena Desa Tukat Mungge punya rekognisi, punya adat, budaya, tradisi yang berbeda dengan desa lain. Dan itu adalah sebagai sebuah kekuatan, sebuah modal bagaimana kita bisa mewujudkan yang namanya Desa Tukat Mungge yang mandiri. Yang kedua, di samping rekognisi, kita juga punya kekuatan yang namanya subsidiaritas desa. Adat, budaya, tradisi kita junjung tinggi, kita hormati, kita pertahankan. Di samping itu, kita juga tidak bisa lepas dari apa yang namanya kemajuan zaman. Sehingga dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dasarnya dua. Yang pertama adalah tadi rekognisi desa yang kita kenal dengan kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul. Kemudian yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Artinya desa ini tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Kalau kita berbicara adat, budaya, tradisi, kita udah punya sebuah modal kekuatan sosial. Kita punya desa adat, kita punya seke-seke, kita punya perkumpulan-perkumpulan yang dibangun berdasarkan basis adat. Tetapi kita juga punya kewenangan lokal berskala desa. Terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, ketika program-program pembangunan itu mampu dikelola oleh desa, efektif dilaksanakan oleh desa, dan lebih bermanfaat ketika itu dikelola oleh desa, sudah negara mengakui itu sebagai kewenangan desa. Itu sekalian yang kita kenal dengan asas subsidiaritas. Dalam hal ini negara hanya mengakui. Negara tidak ikut campur, tapi negara mengakui itu menjadi kewenangan desa.
Berdasarkan dua hal itu Bapak sekalian, tadi Pak Mekel sudah banyak memaparkan bagaimana program-program dalam konteks desa membangun yang dilaksanakan di desa Tukat Mungge. Dan tentunya kami dari kabupaten, Bapak Ibu sekalian selalu mensupport. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa itu dibangun dalam dua konteks hibrid. Yang pertama, desa punya kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri yang kita kenal dengan self-governing community, tetapi di satu sisi kita cek di pasal 5 Undang-Undang 6 tahun 2014 disebutkan bahwa desa berkedudukan di kabupaten kota secara geografis. Itu artinya apa? Artinya kami di kabupaten punya juga tugas dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Sehingga dalam ini desa didudukkan pengaturannya secara self-government. Kira-kira itu sebagai kekuatan dasarnya. Iya, yang namanya kebijakan pasti ada catatan-catatan kecil Pak ya. Tadi sempat juga disinggung oleh Pak Kades mengenai Kopdes, MBG, itu kan tetap didukung oleh pemerintah desa ya Pak ya. Cuman masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi, mungkin diperbaiki dari manajemen tata kelolanya. Ini menurut Pak Kabid bagaimana Pak? Dalam konteks desa, sekali lagi yang kami sampaikan tadi, desa punya kewenangan. Punya ranah, tetapi di satu sisi sebuah prinsip pelaksanaan pembangunan desa itu dua. Yang pertama adalah bottom up, kemudian di satu sisi ada sinergi yang namanya top down. Satu prinsip utama Bapak Ibu sekalian terkait dengan perencanaan pembangunan desa punya kewenangan. Tetapi prinsipnya apa? Desa menyusun perencanaan pembangunan desa selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Yang mana ketika kita berbicara pembangunan kabupaten kota pasti akan selaras dengan pembangunan provinsi dan pembangunan pemerintah. Baik. Itu Mbak Ayu Iya. yang sama-sama nanti kita Karena diskusikan. memang pemerintah desa ini kan menjadi ujung tombak ya Pak ya. Betul. Merancang program yang sesuai dengan potensi desa dan memastikan pelaksanaannya dapat dirasakan oleh warga begitu Pak ya. Oke, kita beri aplaus kepada ketiga narasumber atas pemaparan atau apresiasinya. Baik pendengar dan pemirsa YouTube, Bapak Ibu warga desa Tukat Mungge telah kita dengarkan ya pemaparan dari ketiga narasumber. Saatnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam talk show siaran budaya RRI Singaraja untuk memberikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan, saran, masukan kepada ketiga narasumber. Waktu kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Siapa yang berkenan untuk bertanya kepada ketiga narasumber? Sudah ada, silakan disebutkan nama. Mendekat dengan petugas ya, yang membawa mikrofon. Silakan, ada yang bertanya? Bapak paling pojok. Jangan lupa sebutkan nama ya Pak ya. Soalnya banyak warganya nih Pak Kades biar nggak bingung. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami oleh moderator. Kami selaku warga desa izinkan kami mengaturkan Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Mekel dan juga rekan-rekan RRI yang telah bisa hadir di tengah-tengah kami selaku warga masyarakat desa Tukat Mungge sangat mengapresiasi hal ini, di mana pertanyaan kami kepada Bapak Mekel. Mohon izin dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Ketut Intaran. Ketut Intaran. Iya. Oke. Kami menanyakan pertanyaan kepada Pak Mekel, apa yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Kades Desa Tukat Mungge, kami selaku warga masyarakat sangat mengapresiasi sekali. Dan di mana pemaparan tersebut kami lihat di lapangan memang banyak yang telah terbukti terlaksana sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, pertanyaan kami, bagaimana kiat-kiat Bapak ke depan untuk bisa menjalin sinergitas kita dengan desa adat? Karena kami juga di desa Tukat Mungge khususnya itu kinerja dari pemerintahan desa dengan kinerja dari pemerintahan desa adat itu sangat luar biasa juga. Maka besar harapan kami selaku masyarakat untuk sudi kiranya kedua tokoh ini bisa
menyamakan visi dan misi mereka untuk membangun desa yang kita cintai ini. Seperti apa yang tadi saya sampaikan dan saya simak tadi dari Bapak Ketua RRI, Tukan Mungge ya Tukan Mungge, bukan Tukan Mungge, bukan Anturan, bukan Tukan Mungge itu bukan Kalibukbuk. Jadi Tukan Mungge adalah Tukan Mungge. Bagaimana kita cara membangun desa Tukan Mungge ke depan agar lebih baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketut Intaran. Ini pertanyaannya ditujukan oleh kepada Bapak Kades ya. Selain Pak Ketut Intaran, ada yang ingin bertanya kembali? Jangan lupa sebutkan nama ya, Dek ya. Baik. Baik, semuanya selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Debbie. Alibi. Debbie. Oh, Dewi, oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan hal-hal khususnya desa. Di sini saya sempat mendengar bahwa Bapak Kepala Desa tadi juga sempat menyinggung terkait BUMDes, juga Bapak Kabid juga sempat para narasumber juga sudah menyinggung terkait dengan Kopdes yang mana ini merupakan salah satu program pemerintah nasional. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan bapak-bapak terkait dengan sinergi dari dua badan ini, yaitu BUMDes dan juga Kopdes. Kurang lebih dari saya seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Ini sepertinya mahasiswi KKN Pak Kades ya. Selain Dewi ada lagi yang bertanya, kita beri satu penanya lagi. Kita beri kesempatan untuk bertanya kepada ketiga narasumber, Bapak Ibu, warga Desa Tukat Mungge, atau mahasiswa-mahasiswi KKN, ada yang ingin ditanyakan? Supaya dapat nilai A ya dari Pak Kades nanti ya. Setelah KKN. Oke, kalau tidak kita beri kesempatan kepada ketiga narasumber. Ini lebih intinya ke Pak Kades juga, lalu ke Pak Kabid ya. Ada lagi sebelum ditanggapi oleh ketiga narasumber? Jangan ragu untuk bertanya atau malu-malu. Oke, kalau tidak ada, silakan Pak Kades ditanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Ketut Intaran ini Pak, warga desanya. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan yang sudah diajukan oleh dua orang, yaitu Pak Jero Ketut Intaran bersama Debbie ya. Jadi yang pertama terkait sinergitas kita. Yang pertama badan usaha milik desa ini mengelola air Pak. Mengelola air desa dan itu lokasinya di tanah hak milik desa adat. Nah jadi kolaborasi kita adalah kita juga dari pihak pemerintah desa melalui BUMDes sudah memberikan PAD kepada desa adat. Bahkan tahun lalu kalau nggak salah 20-an juta kita sudah memberikan PAD itu kepada desa adat. Ini kita sampaikan ini secara transparan. Jadi tidak ada sistem di BUMDes itu manual, kita sudah online semua, sudah bisa dideteksi di HP. Jadi Bapak Ibu ketika belum membayar air itu misalkan ini sudah bisa dideteksi di HP. Kalau udah bayar tidak dimasukkan juga bisa dicek di sana. Jadi sinergitas kita itu yang pertama. Kemudian di setiap event juga kita libatkan desa adat itu sendiri. Toh juga Karang Taruna bagian dari desa dinas, di dalamnya juga ada Seketrune juga bagian dari desa adat. Sekegong juga sama. Ya. Jadi Sekegong ibu-ibu juga kita support. Kemarin kalau nggak salah sudah cair dana bantuan dari Sekegong ibu-ibu, termasuk dari desa juga kita support. Dan juga tidak hanya itu, Subak bagian dari adat. Kemarin sudah 2 proposal yang lolos. Yang satu 50 juta, yang satu 175 juta itu dalam hal sumber air Bu. Yang satu dalam hal perbaikan Balai Subak. Untuk Sekegong ada 2, Sekegong ibu-ibu sama remaja yang sudah kita support. Dalam hal ini kemarin sempat dalam mewakili kabupaten dalam PKB Gong Kebiar Dewasa untuk tahun lalu kita support. Termasuk tidak hanya itu yang kita support. Jadi anak-anak yang latihan kidung, kemudian tari juga kita support dari pemerintah desa. Mungkin itu sinergitas kami terhadap desa dan desa adat. Jadi tidak ada istilahnya desa adat itu sama desa dinas harus bersatu, tidak boleh tidak. Jadi bila mana dalam hal tindakan itu tidak sesuai dengan ucapan,
tidak masalah, yang penting kita sudah ngefloor. Artinya dengan secara transparan kita up semua di media sosial. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Kemudian terkait tadi pertanyaan adik-adik mahasiswa terkait 2 lembaga. Tidak hanya 2 lembaga, Dek. Kita punya UPK yang asetnya hampir 200 juta. Kemudian kita punya BUMDes yang asetnya 1,5 miliar. Kita juga di sini punya BUPDA dan LPD. Jadi ini sinergitas semua. Jadi tidak ada yang saling makan. Ketika sama seperti Kopdes ini saya sangat setuju. Ketika seluruh hal-hal yang subsidi itu masyarakat lebih murah. Cuma di sini tata kelolanya yang diperbaiki. Ini contohnya seperti ini. Jadi sama seperti tanaman, stroberi itu hanya tumbuh di daerah Pancasari, Pak. Tidak bisa ditumbuhkan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga model koperasi ini sama seluruh Indonesia, tapi di dalamnya berbeda. Mungkin di Tukadmungge ada 50 hektar sawah, ada sekian ton beras yang dikirim keluar, ini yang bisa diakomodir oleh Kopdes. Kemudian air desa yang bisa kita kelola. Kemudian apalagi yang bisa kita kelola adalah wisata bawah laut, bahari kelautan, karena wilayah kelautan itu sangat landai, berbeda dengan Bali Selatan. Ini yang bisa kita kelola melalui Kopdes. Jadi sehingga tidak mesti harus sama seluruh Indonesia. Mungkin itu saran dari kami. Mungkin itu, Bu. Oke, baik ya. Kita beri aplaus atas apresiasi dari kedua audiens. Pak Kabid, monggo dari kedua apresiasi audiens silakan untuk dikomentari. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu adik-adik yang saya hormati. Saya kurang sepakat dengan konsep desa dinas dan desa adat itu ibaratnya suami istri. Saya kurang sepakat. Karena apa? Kalau istrinya atau suaminya cerai, meninggal, kawin lagi. Atau suami istrinya tidak cocok, puik, gitu ya. Saya kurang sepakat dengan konsep itu. Konsep saya antara rekognisi dan subsidiaritas desa, antara desa dinas dan desa adat, itu adalah ibarat sisi-sisi keping mata uang. Yang namanya desa itu ya 2, rekognisi dan subsidiaritas. Dinas dan adat. Dan itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Itu Pak yang pertama. Makanya dalam konteks ini bagaimana kita menjunjung tinggi desa kita harus bersama-sama. Siapa yang harus hadir membangun desa kita? Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap desa kita? Kita semua. Tidak ada satupun entitas desa yang tidak punya kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan kemandirian desa. Sepakat Pak ya? Harus sepakat. Karena kekuatan kita seperti itu. Ini yang kita pegang teguh. Oleh karena itu luar biasa di Tukadmungge ini sudah kita lihat bagaimana sebuah satu kesatuan yang kita bersama-sama untuk mewujudkan yang namanya kesejahteraan masyarakat desa. Karena apa? Ketika kita berbicara dinas, berbicara adat, subjeknya siapa Pak? Subjeknya satu. Ketika ada upacara adat, pakaian pecalang. Ketika ada 17 Agustus, pakaian hansip, ternyata orangnya sama. Itulah kekuatan desa kita Pak. Iya. Jadi mari sama-sama ini kita kuatkan, kita pertahankan untuk sama-sama kita menjalankan mandat, menjalankan amanah dari seluruh masyarakat desa Tukadmungge. Pak Mekel punya jabatan 8 tahun, Pak Klien Adat punya jabatan, kan itu. Kita hanya menjalankan mandat, menjalankan kepercayaan. Mari kepercayaan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pun Pak ya, sama-sama kuat. Yang kedua tadi, saya sepakat dengan Pak Mekel. Bagaimana ketika di desa banyak kelembagaan ekonomi yang dibangun, tentunya masyarakat, pengurusnya, SDM-nya harus bersama-sama. Bagaimana kita membangun sebuah inovasi. Dan punya kapasitas, punya kemampuan, punya kreativitas, dan punya terobosan-terobosan, itulah yang akan eksis. Bagaimana kehadiran BUMDes, bagaimana kehadiran KDMP, dalam rangka untuk memberikan pilihan kemudahan dalam rangka melayani masyarakat desa. Tetapi bagaimana kita bersama-sama dalam hal ini harus tetap kita sinergi. Sudah banyak desa yang mempraktekkan bagaimana hubungan baik ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga berpikir terhadap usaha-usaha yang sudah dikelola oleh masyarakat desa. Inilah optekerna nanti ada BUMDes, ada KDMP. Bagaimana BUMDes dan KDMP menjadi benteng bagi ekonomi masyarakat desa menjadi lebih kuat.
Kira-kira demikian Bu Ayu, terima kasih. Baik, luar biasa. Kembali kita beri aplaus kepada ketiga narasumber yang selain memberikan pemaparan juga memberikan apresiasi dan tanggapan dari kedua audiens. Jika ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan, masih ada waktu. Oke. Silakan, jangan lupa sebutkan nama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan juga kakak sekalian yang hadir di sini. Di sini saya tidak memberikan pertanyaan, namun di sini saya ingin memberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anak Agung Ayu Weki Widya Pramesti. Tentunya saya di sini salah satu dari masyarakat Desa Tukat Mungge yang sudah banyak sekali menerima manfaat dari salah satu program yang sudah diberikan, yaitu beasiswa pemerintah desa, di mana saya menerima beasiswa tersebut untuk menempuh kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, di mana saat ini saya sudah lanjut sampai semester 6. Sebelumnya saya ini merupakan salah satu dari keluarga yang kurang mampu, dan untuk mengenyam pendidikan itu serasa seperti mimpi bagi saya. Namun karena adanya program ini saya mampu untuk mencapai mimpi tersebut yang sekiranya saya tidak pernah bisa kalau itu akan tercapai. Untuk itu saya dengan adanya beasiswa ini juga, selain saya dapat manfaat untuk belajar, adapun di sini saya belajar untuk mengemban tanggung jawab, karena pastinya beasiswa ini harus dilaksanakan sampai saya lulus, dan oleh karena itu adapun harapan saya semoga kedepannya beasiswa ini terus ada, meskipun pemerintah desanya itu berganti atau berganti jabatan dan lain sebagainya. Semoga program ini tidak pernah mati untuk generasi desa selanjutnya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu untuk Desa Tukat Mungge. Terima kasih. Baik, kalau boleh tahu Anak Agung berapa mendapatkan beasiswa, biaya beasiswanya? UKT saya 3,5 juta. 3,5 juta, wah lumayan. Oke, baik, terima kasih. Ini apresiasi dari salah satu program pemerintah Desa Tukat Mungge. Silakan Bapak jawab. Terima kasih Agung Ayu. Jadi ini adalah salah satu penerima beasiswa. Jadi kalau nggak salah beliau adalah mencari jurusan sarjana terapan kimia. Jadi jurusan yang langka. Bahkan kita juga memiliki kalau nggak salah tahun ini tamat itu sarjana teknik mesin, Bu. Jadi yang sangat langka ini mereka sudah belum tamat pun mereka sudah ditawarkan oleh perusahaan, Bu. Bahkan di sini ada Hino Auto 2000, sudah mereka nanya ke saya, ada tamatan sarjana teknik mesin enggak? Seperti itu. Jadi mereka ketika mereka tamat sudah ada siap perusahaan yang menerima, seperti itu. Jadi beasiswa ini kita biayai sampai 8 semester. Kemudian setiap 6 bulan mereka mengumpulkan KHS, Bu. Jadi kumulatif hasil studi. Jadi minimal IPK mereka adalah 3. Kalau di bawah itu ya mohon maaf kita tidak bisa cairkan untuk semester itu. Jadi itu aturan kita di desa. Aturan mainnya kan begitu. Minimal mereka di atas IPK 3. Mungkin itu Ibu, mudah-mudahan beasiswa ini bisa tetap berlanjut karena mohon maaf masa jabatan saya sangat singkat. Sangat singkat. Jadi saya menjabat itu dari hati. Dari hati, bukan sekedar saya yang cari jabatan, cari uang, tidak. Karena jabatan ini sangat singkat, jadi topeng penyilih niki ampure. Jadi manfaatkan adik-adik, semoga besok siapapun yang menjadi kepala desa untuk seterusnya beasiswa ini biar tetap jalan. Juga mensupport program pemerintah Provinsi Bali. Baik. 1 kakak 1 sarjana. Jadi sama seperti itu, yang tidak dapat kita support. Mungkin itu kira-kira bagi kami, terima kasih. Baik, luar biasa sudah dirasakan langsung oleh warganya Bapak ya terkait program-program dari pemerintah Desa Tukat Mungge. Yang terakhir ini sebagai penutup,
silakan disampaikan singkat padat jelas closing statementnya dari ketiga narasumber. Mungkin apa pesan bapak-bapak ketiga narasumber ini kepada seluruh masyarakat Desa Tukat Mungge agar bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan demi mewujudkan desa yang mandiri dan masyarakat yang semakin sejahtera. Singkat padat jelas, silakan. Baik, saya pertama ya. Yang pertama perlunya manajemen dalam diri kita harus tahu aset yang mana liabilitas, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengejar uang karena uang ada di mana-mana. Ini bagaikan tanaman, sebuah bunga, kalau kita tanam dan itu berbunga, nanti kupu-kupu datangkan dengan sendirinya. Terima kasih. Luar biasa. Berikutnya, Ketua Karang Taruna, ada pesan yang ingin disampaikan? Sebagai pemuda, agent of change, gagah nih Bu. Iya. Agent of change. Harus gaul ya? Ya harus gaul dong. Harus ada effortnya. Ke depan harus jadi pemuda harus bermanfaat gitu. Karena kami di pemuda juga bersatu. Di adat pun di dinas kami tetap bersatu. Desa yang kuat, warganya bersatu. Mantap, luar biasa. Berikutnya Pak Kabid, singkat padat jelas. Desa membangun adalah pondasi dasar untuk kita mewujudkan desa mandiri. Desa mandiri adalah desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Semangat berdesa. Baik, luar biasa. Baik mendengar pemirsa YouTube dan juga Bapak Ibu warga Desa Tukat Mungge dari perbincangan yang telah kita simak atau ikuti bersama, kita dapat memahami bahwa pembangunan desa itu bukan hanya tentang pembangunan fisik dan infrastruktur ya. Jadi lebih dari itu, pembangunan desa adalah tentang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan potensi lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, Karang Taruna dan masyarakat ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Dengan semangat gotong royong, kebersamaan dan kepedulian, setiap potensi yang dimiliki desa dapat dikembangkan, itu menjadi kekuatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga melalui program pembangunan desa yang tepat sasaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, Desa Tukat Mungge dapat terus tumbuh menjadi desa yang semakin mandiri, maju, berdaya dan juga sejahtera. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, sudah berbagi informasi inspirasinya dalam talk show siaran budaya RRI Singaraja. Dan terima kasih kepada pendengar setia RRI Singaraja, pemirsa YouTube dan Bapak Ibu warga Desa Tukat Mungge yang sudah mengikuti talk show ini hingga akhir ya. Saya Ayu Sundari pamit undur, tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja. Karena kami akan hadirkan program acara unggulan pelestarian budaya Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU Pro 1 RRI Singaraja bersama Sekesanti Santi Dharma Saba Tukat Mungge. Selamat mengikuti. Membalik YouTube RRI Singaraja, pikunet subscribe. Badah, sing dadi gitu. Yuk subscribe Malu Semeton. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Terima kasih banyak udah like, komen, dan share konten-konten RRI Singaraja. Jangan lupa nonton podcast kita yang seru dan pastinya relate sama kamu. Kalau nggak relate, ya tonton aja lah. Velocity-nya ada. Ketika bawa
Siap. Tentang branding ini luar biasa sekali. Kamu tuh bisa serius gak sih? Enggak mau mendengar. Sehingga tidak menjadi duta politik. Hai, keren kan? Kalau mau request topik menarik, langsung gas ke kolom komen ya. Atau kamu juga bisa langsung DM kita di Instagram @rri_singaraja. Udah copy paste nih, salah lagi. Salah lagi, nah itu dia. Subscribe, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Inge ratu dedane para pamiarsa, para pangonenga acara ring acara budaya RRI Singaraja. Ranina makin sangat luar biasa. Serangkaian puniki talkshow RRI Pro 1 Singaraja. Tidak makin kesarengin ring pengelisir tiang Pak Wayan. Wih, bagi besar makin siaran puniki berlangsung saking desa Tukat Mungge. Wih, tiang sadia pisan daler ketemu sareng pengelicir ring Tukat Mungge. Kewanten ampura kajatene tidak watas metampakin gitu. Kadang nyarengin pengelicir tiang. Inge paling jebos mugi sida memargi antar. Dore payan. Sekadiasa punike wau Pak Wayan Tamtam di tiang rumah segar itu taler ngeton angge santi tukar buka wih ane lanang bagus-bagus kecang. Ane istri jegek-jegeknya tuh bung
Kadiasa punika taler sawitran didang saking nggih jero suang-suang pastike sampun miragayang siaran rewene sane Dure Negara Duma ya Dure Negara Dure Kabupaten Demun ngurus Pak Ibu Adi nggih saking Klungkung Adi Klungkung Bu Eka saking Batu Bulan BB wenten Dibi punika wenten Ibu Ita, Nini Ita saking Pejaten. Makin uninga yang tidak ngering angge santi sareng sami masyarakat sareng sami bahwa SLJ puniki acara budaya unggulan RRI Singaraja. Perkembangannya sangat luar biasa. Peminatnya puniki saking luar buleleng akeh. Saking Kelungkung, saking Bangli, Bu Janura, wenten saking Denpasar, saking Badung, Tabanan, Rawing Panyoman di negara. Mungkin harus saya. Nggih, Dibi waktu di tengah-tengah menyempatkan diri ragane rauh mergi. Mangde keuningin siaran SLJ Uni. Sangat luar biasa puniki pengembangan budaya sekepada. Lurus Pak Wayan makin mangde nenten kesuwean. Nggih titiang nyalam sareng sami sampun ring angge paguyuban SLJU mugi sampun miar sayang. Raris kap pertama sanetu nasin tidang inggih puniki dane Bapak Kadek Widyade penegos jero Ketut Intaran puniki ngawacan seloke ring Sara Semucaya inggih puniki seloke 13 raris sani kaping kalih dane Bapak Putu Gambar puniki sane negesen jero Kadek Sukeraja inggih punika ngwacenin sloka Sara Semucaya inggih punika sloka kaping 15. Antuk punika galah titang sukserang durus. Nggih, sane ngwacen sampun, sane penegas. Nggih. Om Swastiastu, Om Oiganam Astu Namo Siddham. Suapa nabuatam suarga siu Mekasipun puang pengendepul katemuan king sidadiwang pati disang ugi kasidaning dados manusia puniki durla bewiyade pikulihang punika wiyakti suaksat handaning marering swarga ike walu yejan sang lunga
kasuwargan punika soni mitaning tan tiba muah tepu damo lakena saluir sani ngawinang dan lapuh malih punika yogya kardinin. Inggih, lantur sira malih lurus. Manusiam durlabam prapia jalan bawak saya mati karya bau pakar nisoja iki tang jat muang nggih punika dumadi dados manusia sanika suwabau daya ajahan inggian laksanan ipun dan pahilawan kedap ning kilat tan bina punika ring kedepannya itatit duar labu toi ketiman mewah wiakti keniang muatangnian puakna ieu rika gawayaning dharma sadana awinannya durusang patitisang ugi kepewangun dharma laksanane sakurananing manasanang sangsara saluir punika sane ngawinang mebasmi punar bawane suarga pale kunang utawi mapi koleh suarga inggih sukma luar biasa tepuk tangan pun ring pengawacan nah niki sukseman nyane mangdeten nabi pasien alit nabi seto apa tuturang tu pasien kangen bahasa tidang campuran terutama kepada adik-adik mahasiswa bahwa Sara Samucaya ini adalah suatu tuntunan ajaran bagaimana hidup itu, kemudian bagaimana kehidupan itu, dan bagaimana cara menyikapi kehidupan nike. Nah nikelah isi daripada Sara Samucaya. Keken makin deng seluku 13 ngeruayan seluku 13 kantun midar tayang kenapa kita hidup, bagaimana kita hidup.
Kade punika duaning nah niki ring sarasipun saya puniki nuntun ragane paling tidak dumun jadme kepare sareng sami pangdesri niki paling tidak tujuane mangdepakan tekeningan madan swarga kan. Yen ngalih moksane nujoh. Paling tidak samu saya pun ini mendekatkan mangdeside nyudi swarga luke. Nenten rades terjerumus inggih ke neraka luke. Punika untengnyane ring seluke 13. Rades punika awinane dadi jadmane puniki yen dadi beburon api malih ulah dalid joh mancanedang nincapang nuncap ke swarga luke. Nah niki awinannya irage dadi jadmu kita sebagai manusia paling dekat untuk menuju tingkatan ke swarga luke. Nah iki awinannya melangati ngabi hidup ini. Kekenang ban ngabi hidup ini dange dadi jadmu Toremaning mangde kesuk semayang punika jani piara kengkenang ngabdi miara nih apang sing tuun buin dadi raga dadi baburon dadi tumbuhan inggih mangde sayan nincap inggih kade asapun di sini ke sini tinggal sang titang hakide landur payan lagi. Makin napi makin Pak Wayan jagi megitan napi yang kantor susu dan makin nggih terus ngelantur penguacian puniki sane nomor 3 lan nomor 4 inggih punike dane Bapak Kadek Widiade puniki ngwecenin wiramu sikarini ring Barata Yuda raris penegas jero ketut intaran sane kaping 4 dane Bapak Wayan Kertie rare sanegas jero Kadek Sukaraja wirama kantun ring sekarini inggih punika ring Barata Yuda ring pasalin 7 antuk punika kalah titang Sukeserang terus Rekala sampun rawuh dur medab-daban para ratune lawan srender riakuru rauhing ide sang Kurupati maka Sri Kresna repot maka pengajeng ide Prabu Kresna sani sampun manut linggih dani wadangan sang Narpati ring paseban ide sang Prabu kapanggi sang
Kesetiapati. Oh, panggih sekadah paru agungi. Maka ding deratapura menokadi ide sadrestu rastu lawan Bisma Drona Grema Jajar Magemiwah begawan Bismu begawan Drunu malingge kering ajeng sahu ngambiar apa yang ke ring paling gihani sami becik inggih swastiastu ring pengenter saking RRI Pak Wayan Tamtam sareng Mangku Sumantri. Rekesang kresnanti ngalhing hawan-hawan inggih dok punika ide Sang Prabu Kresna mecingakan ke ambarane hedon resigane Riris kacingak ide Sang Wadak Resi dekarep sangking suk semenir dan pesangkan tanpa jemugu yakti menggueng sepengrau ide saking niskalu dohyan dewa sakale maka duaneng sujati ide punika meraga dewa sakala Malesang bismu drone maging siraris ide begawan Bisma maka mewah ide begawan drone manodohaken riung wanenir raris ngaturin Sang Wadak Resi malingge ring palinggihan idane lawan sang Sri Duryodana rauhing ide Sang Duryodana wawangane ambang
masih dakep. Digelis mangabakti raris masih dakep. Inggih. Ayan. Tiang salah persepsi bedek nggih. Kaden ditukar mungene sing kini santini toh. Wih, mare megending. Mungkin tiang sarankan iki nggih. Minta nomor sama Mbak Nopi, Mbak Ayu sendiri Pro 1 jam 10 tiang nggih. Biar ada media. Bawain SLGU ring RRI. Interaktif kalau ada waktu terus ke RRI. Kan hari Senin sampai Kamis. Jam dase. Kasihan ada media untuk kita belajar. Kenapa disia-siakan? Ya, lurus mungkin. Yang penting apa dikit Pak Mau? Yang tiang boseng menyaksikan karena napi tiang saking dumun sapun nguning bahwa bibit-bibit ut sawodarbo kita dari Kabupaten Buleleng puniki salah satunya Tukat Munggo potensi luar biasa. Saking dumun ruput yang sering nyarangin Bapak Gede Karse membina ring Tukat Munggo sarang niki semetot yang Pak Made Suwarbe. Nggih. Dicang alam dulu mungkin ring Tajun Pak Roda. Mirengang niki. Wenten sawitran tiang nggih. Kangeang miarsayang mantan, nggih semeton, Jermangku Gede Dana. Taler angge santi Tajun sangat luar biasa kami cutene. Durus mungkin. Miarsayang. Nah niki wenten nggih paparang masih gede kan waktu kadun wenten. Nah ring sajeroning uger pewacenan kan. Uger pewacenan guru lagu. Kadang niki sampun pecek sampun nah di wau wenten pewacenan pun iki mangde kuningin lawan Bisme drone gere mejajar. Niki drone agre tedong katut ke dua fungsi anya drone agre kan rades wenten majajara parayang ke. Nah niki sebenarnya dong tengenan mejalan tanda ada sepagatang sake wanten pengecualian karena nike penggal base dados punike ke penggal majajar sake wanten suarane ringan kadi diwau apa satu ketuk ambil nike apa Aryang ke mahal becek pisan sapun nah nike sapun ngautin ring sajeroning ugar-ugar ngwacen mangda sapunang raris nah wenten kade puniki ugar-ugar ngwacen taler penegas kade punike maktu ugar-ugar yen tengenan mejalan sampunang punike pegate yen pengel base nah ada nak pendapat kene apa ngaluan nak maksanen ada ajaine tukang bahasa sebenarnya tukang bahasa niki sampun maktu garguar cara niki apa reangke berarti tenganan jalan tuh nah kade sapunike sampunang pekokoine yen pang aluan masan jo pendidian mengedeng jo masanin kadang ya tukang bahasa yen saja tukang bahasa nah nike sampun ngaduten saurose ring uger punike inggih ini makin ngelantur puniki makin mesekar alitan inggih punike sane nomor 5 Dane Bapak Ketut Sumedane sane nomor 6 jero Ketut wenten puniki ngambil pupuh kinanti rades penegas jero Kadek Sukaraja lan Dani Bu jero Wayan Puji antu punike galah sukserang tidang sane nomor Pak Sumedane pupuh tantri puniki dodosang Bang
Kairing nih mungkin bawa sang separi dabdab ide sang Prabu Aiswarya dale. Saha kairingang riantuk mahu patih dane sang Bande Swarya tan mari ide ngemargiang rerembayan setate ide mau bebawasan. Tetuwak utawi tetujon ide merembayan mebawasan wantah nyaratang punika ingyan kerahajengan jagat idane lan sang para di anggani dane sareng kalih sanem rembayan taler usaha kairing riantuk pare mantri sane jati utama tuh wida gede ngeluh jati-jati anggani dane wicaksana wikandri sejeroning ngetangang pujagatan ide sasandi etino rasani yak gelar dane punika nentenanen lempas punika ring sajeroning kecap sastra agama sastra aji kotar manawu menak hadirnya nikasi nanggah kutare manawe muang sastra sarodareti enten taler nenten lempas ring sajeroning kecap sastra agama madang nian dan hanang baye punika nih ngawinang ring jagat idane nenten wenten nih kasih nanggah pake wah panjang kala mawasana jagat dite jagat idane ya inggih ampure ratu dendane sane wenten ring jero suang-suang yang manut di tiang niki di Buleleng pada umurnya tantri langka Tukat Munggu sudah mampu membawakan luar biasa. Biasanya tantri puniki banjar pucanya dayu Kartini. Pak Wayan, tantri niki betul-betul bahasa ini yang orang nggih. Ampureun niki Pak Wayan. Tantri puniki boyo pupuh.
puniki termasuk kidung. Nggih. Nah, tapi bedanya kita kidung yen kidung puniki kidung asli beniki. Kidung niki terbagi dados papat. Kidung ane asli puniki ampun, yen kidung asli pasti ada pemawa dan penawa kadi tantri alis-alis ijo sankan di malat balik wenten pemawa nah ke asli kidung nike ugar-ugarnya nganggen suaranggon nang ding dong deng dong nah nike beda ring mepupuh nah kene raris kidung sana nomor 2 wenten punika warga sarian utawi nganggen kerangka macepat contoh ide ratu saking luhur usangkenan di pada berikutnya aja menyama jegau patah ugar nganggen sajaro nengeng ugar macepat 8U 8I termasuk makin wente pupuh sani dikidungkan pupuh sani dikidungkan contohnya adri punika pupuh punika sake wanten dikidungkan binane yang dikidungkan agak bengelepet dia kenten tan harus empat kenten yang kidung radis mijil megatroh punika sami punika pupuh yang dikidungkan. Sane kaping 4 wenten malih wirama sane dikidungkan sane ketah keadanin lelayungan. Nah lelayungan wenten kekalih wenten lelayungan sane kedewa wenten lelayungan sane kepitra. Sane punika ngangen kekawin utawin ane 12 ke bawah punika kebanyakan kepitra. Raris kadi lelayungan wirat punika mangge ke dewa. Nike beda ke yang di wirat kadi arsane ngatarulate beda aja di kene napi di girise layu napi malih ring tikus kepantik ke ada sedang irman to kan kena benaya wirama ada sedang irman to nah niki bedanya mangde sampuna woi niki nak uger tapi niki versi dini versi ditu ampuna wenten sami wenten niki uger nih wenten punika sesuratannya nih biasa punika ngelantur sane makin puniki anak istri menawi Gusti Biang Kopang. Oh dewati deh. Oh matken jero ketut wenten. Sane negas jero wajan puji. Raris ngalantur ring madeskar. Talar sane negas manggah jero wayan puji. Galah aturang. Oh Ibu Sinta jero wayan puji nggih. Mimi jegek adu nunggu kaadin tuh dia jegek adegan ini. Aim semaluka sapuniki nijani nana aim senijani bakal bawa sang bapa salatan mati aim sepuh
punika tan jeseo solahe sane tan memati-mati sahi mondong ase sayang buine solah nyani sane setade mondong welas asih marep ring sarwa maurip welas asih punika marep ring sang sarwa mauripe patut sayang ring raga welas asih nyani ring sarwa mauripe padha teken sayangi ring ragane pedidi ento salah dharma jati solahe sekadi punika ento madan solah dharma sane sujati Om Swastiastu kene dobuen cening sane kebawas arimbawa punika apa bukai dewa tata semanguningin masih sumang dene anake buka cening menampinin becik raris mangger sepang artinya jalan selehin entu artinya nih panguning hari bawa ke arah dia munggu yang arti nentu arimbawannya punika wadah jati
Wareja adelenana artenyani inggih punika sang arimbawa ide sang yang uning manyikutang raga. Hai nggih suksuma boy. Nah, ya ada atur ampun lingsir puniki kewanten semangatnya luar biasa. Nah, Ibu Made Sekar nggih. Nggih suksema. Raris tan lali didang puniki fan-fan sanes setia ring FB RRI puniki sanes sampun memantau puniki Pak Made Dane ring kekerang nggih rajang miar sayang taler Pak Made Getas puniki uli doh nih uli di Gianyar uli di belah Batuh nggih rajang miar sayang taler Ibu Ketut Supartini rayu miar sayang ngelantur sane makin inggih punika dane Bapak Gede Merte sane negesen dane Bapak Ketut Sumedane Mapupuh Durme ngelanjut punika ring puniki belen titiang ke beli Ketut Sujana alias atlet puniki Mapupuh Durme sane negas mangga dane Bapak Ketut Sumedane antu pun ke galah durusan sang rajawa jujur saya jeroneng mana paridabdabide sang sani ngemargiang arjawa punika setate jujur ring sejeroning kayun idani kaletiaga nekeng hati maning setate yatne tetuyan ide nekeng tuas mungguing paridabdab idani patut nyandang tulang paridabdab sangar Jawa punika raris patut anggen tetuladan anggen tetiruan marga bersih galang padang seantukan yeni narga mayang mungwing paridabdab arjawa punika tan pendah sekadi margi sane bersih semalihe galang gulilang anggona kanti jeroneng urip sane tan maren patut keanggen perkanti ring sejeroning kantun ketunggon urip ring jagate ngawe ledang nyame beraya kelewargi
yen sampun rares memargiang paridabdab arjawa punike pasti ke presiden ngawenang ledang semeton kulawarga maka sami manut bawas Sri Kresna kasinahan inggih manut ring daging pawacanan ide Sang Prabu Kesawa iri keraris ketinglasang sang cora pacang mangungsi sang sape sireugi jadmani sane wenten ring madya pada meparidabdab tan manut ring kepadutang maring madya pada pasti kayang punike pacang nyujur ngeranying ring jagate sani kebawos mertiu pada jagat padem punike byakti ngeng sang jujur sakemaon sang sanitan maren meparidabdab becik napi malih jujur kasekenang jujur brahma pada luwe pasti kayang pisan punike pacang nyujur ke jagat Brahma sane uyakti banget mau tama sekame kamandane punike pacang muponin keledangan ketriptian kayun inggih suksema sang penguacan lan penegas talali puniki suksema ring Pak Wayan Madya Pak Doyo sampun saking Teja kula talar wenten Regia Afgani Kamil we niki akeh sane nonton ring napi asline Facebook RRI puniki suksema cutene maka sami sane sampun uradi ring acara siaran SLJU sane makin maka pemutat puniki inggih punike dane Bapak Jero Kadek Seroje penegas dane Bapak Ketut Sumedana nggih durusang niki Ibu Jero nggih Ibu Jero Kadek Seroje kadek nak lanang niki salah surup yang dur
nggih sesampun kewedari wau mungwing paridabdab sane luih ngiring mangkin walinin tur maning kawiten malih sane patut walinin punika boya jawenten tios napi ki punika sane kebawos dharma marati yening artosang dharma punika keloktah taler keartosin kepadutan kanthi jroning dharma utawi kepadutan punika tan maren patut anggen seraya kanthi ring sejroning kantun maurip yaning paduti amaragini seantukan yening dharma utawi kepadutane punika sedhate marginin ring jroning kauripan sampun mejanten punika kerahayuane sanditan maren kepanggihan ngyan ada rama majalana kemaon yening raris tanpa dude utawi dharmane punika sane margian janten sampun pekewahi punika sane tan maren kepupunin
Mejanten punike pacang ngawenang lacur tan side lepas ring pelinger kauripane setate bulak balik malih meneresti ring jagade. Woi, Pak Yan. Jero kadek, suara jero gede ki yang Adi Arjo ngon mantri manis lho nggak? Gih becek, gile nih ke suaranya. Kayak nggak? Yang tudin kedua ngantek bekesannya begitu. Nah, deneng. Iya. Nah dia nak ampun bang, dia nak ngomongan kadi patut. Kadi asapun iku dungon. Deneng bandar dok galah. Iring rawariki tidang iringang pemkas pemucuk niki tidang ngaturan suksema majeng ring dane Bapak Makel sane sampun fasilitasi indik siaran duwene taler yang angge santi Dharma Sabe desa adat Dharma Jati tukat mungge maka sami tidang ngaturan dating suksema malika pasti keweten lebih atur-atur tiang menawi tiang nunas gengerene senampura ngiring sareng sami sinep antuk para musadi Om Santi 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 Om Membalik YouTube RRI Singaraja, pikunet subscribe. Badah, sing dadi gitu. Yuk subscribe Malu Semeton. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Terima kasih banyak udah like, komen, dan share konten-konten RRI Singaraja. Jangan lupa nonton podcast kita yang seru dan pastinya relate sama kamu. Kalau nggak relate, ya tonton aja lah. Velocity-nya ada. Ketika bawa kita tentang branding ini luar biasa sekali. Kamu tuh bisa serius nggak sih? Enggak mau mendengar. Sehingga tidak menjadi duta politik. Hai, keren kan? Kalau mau request topik menarik, langsung gas ke kolom komen ya. Atau kamu juga bisa langsung DM kita di Instagram @rri_singaraja. Udah copy paste nih, salah lagi. Salah lagi, nah itu dia. subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga,